Baik, saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Pak Irfai. Nomor 1. Jelaskan pola gabungan terikat dan tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Contohnya adibusana, antar kota, antibiotik. Yang kedua, bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berhuruf kapital ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya pro strip Jokowi, anti strip korupsi. Yang ketiga, bentuk terikat yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dan menggunakan huruf kapital. Contohnya, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengampun. Dan jika bentuk Maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa, ditulis serangkai atau tanpa dipisah. Contohnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut bentuk gabungan terikat. Adi plus kuasa. Yang benar adalah adi kuasa. Catur plus tunggal. Yang benar adalah catur tunggal. Dwi warna. Yang benar adalah dwi warna. Ekstrakurikuler. Yang benar adalah ekstrakurikuler. Kontra revolusi. Yang benar adalah kontra spasi revolusi. Purna wirawan. Yang benar adalah purnawirawan. Sabta krida. Yang benar adalah sabta krida. Subbagian. Yang benar adalah subbagian. Yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif ialah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contoh penerapannya adalah kata adalah amfibi. Semua kendaraan bermotor perlu bahan bakar. Jika manusia tidak saling mengenal, maka tidak saling menyayangi. Yang selanjutnya, penalaran induktif ialah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang umum. Contoh penerapannya, semua hewan yang mempunyai kelenjar susu dapat menyusui anaknya. Setiap hewan punya mata. Untuk menjadi seorang penari maupun seorang atlet diperlukan latihan yang rajin dan ulet. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat atau teks yang menggunakan lambang-lambang. Transliterasi ialah pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Contohnya bunyi. Dan berikut contohnya. Yang keempat, jelaskan nomor bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran subbab dan sub-subbab seharusnya maksimal sampai 3 level, serta tidak lebih dari 3 level. Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik. Penulisan
Yang benar sebagai berikut. Program A, program usaha, sudah benar. Yang 1, subbab 1, tahap persiapan program baru, sudah benar. 1.1, penerimaan warga belajar, masih salah. Yang benar adalah 1.1. 1.2, pemilihan penyelenggara, masih salah. Yang benar ialah 1.2. 1.3, pemilihan ketua kejar usaha, masih salah. Yang benar ialah 1.3. 1.3.1, musyawarah, masih salah. Yang benar adalah 1.3.1. 1.3.2, ditunjuk, masih salah. Yang benar adalah 1.3.2. Yang kelima adalah jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang maupun di depan nama orang. Untuk gelar yang di belakang antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibumbui tanda koma. Sedangkan untuk gelar yang di depan dibumbui tanda titik untuk memisah nama dengan gelar. Dan berikut penulisannya yang benar. Bayu Maharani STS. Itu salah. Yang benar adalah Bayu Maharani, STS. R.M. Pratama, M.MM. Itu sudah benar. Dr. Irfai Faturrahman, SPD, MPD, itu masih salah. Yang benar adalah Dr. Irfai Faturrahman, S.PD, M.PD. Dr. DRS Muhammad Kanzanuddin, MPD, masih salah. Yang benar adalah Dr.DRS Muhammad Kanzanuddin, M.PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD, masih salah. Yang benar adalah Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Yang pertama, tanda elip adalah tanda untuk menyatakan ujaran yang terputus dengan tiba-tiba ada bagian kutipan yang hilang, membuat supaya pembaca mengisi sendiri kelanjutan kalimat itu. Contoh, Ami seharusnya seharusnya belajar giat supaya naik kelas. Ani memiliki dagangan yang lengkap, gula, kopi, radio, bahkan semua kebutuhan dilayani. Tanda siku adalah tanda untuk menerangkan sesuatu yang di luar jalannya teks dan mengapit suatu kalimat yang sudah ditempatkan dalam tanda kurung. Contoh, bila kita perhatikan lingkungan pemuda dari desa ini berhubungan.
maksudnya berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat ada di luar desa. Yang ketiga adalah tanda kurung. Tanda kurung ialah tanda yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dari suatu kalimat. Contohnya, pembagian KTM atau kartu tanda mahasiswa akan dibagikan besok. Dua jenis pelajaran atau pengajaran ini ada metode dan sistemnya. Yang selanjutnya, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausa. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan dan semua gejala peristiwa yang bersangkutan. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Generalisasinya adalah semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan antara dua barang atau suatu hal yang dibandingkan. Contoh, awan dari ledakan bom atom itu membentuk sebuah cendawan raksasa. Yang ketiga ialah kausal atau sebab akibat. Kausal atau sebab akibat adalah semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, karena sering bermain futsal, Andi semakin jago penguasaan bolanya. Selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan. Contohnya, kebanyakan siswa yang selalu berangkat tepat waktu. Andi adalah seorang siswa, jadi Andi selalu berangkat tepat waktu. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi dibagi menjadi 4, yaitu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya. Contohnya adalah dan, atau, tetapi, lalu, kemudian. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase, atau klausa yang memiliki status sintaksis atau sama-sama subjek yang sama. Contohnya adalah tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, jangankan, pun. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa yang tidak sama derajatnya. Contohnya, ada gelar untuk supaya. Contohnya adalah agar, untuk, supaya, sebab. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, konjungsi adalah
Konjungsi adalah biarpun demikian, begitu, meskipun demikian atau begitu, kemudian, sesudah itu, selain itu. Yang terakhir, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam rangkaian peristiwa. Ciri-cirinya adalah alur yang menarik, terdapat konflik yang menarik, berisi peristiwa baik nyata maupun imajinasi. Contohnya, pada libur tahun baru kemarin saya mendapatkan cuti dari tempat kerja saya. Untuk itu saya pergi liburan sekeluarga ke pantai Karangjae. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri-cirinya adalah harus ada objek dan suasana, disampaikan secara jelas dan rinci, menggunakan kata yang jelas dan komunikatif. Contohnya, Pantai Pandawa adalah objek wisata yang tepat bagi para turis lokal maupun internasional. Di sana kita bisa melihat ombak laut yang indah dan air yang biru. Yang selanjutnya, wacana argumentasi adalah wacana yang mengemukakan alasan, contoh, bukti-bukti yang kuat sehingga orang akan membenarkan sikap dan keyakinan penulis. Ciri-cirinya berisi argumentasi sebagai upaya pembuktian, bertujuan meyakinkan pembaca, bertolak dari fakta-fakta. Contohnya seperti berikut. Yang selanjutnya adalah wacana eksposisi. Wacana eksposisi ialah wacana yang mengurangi objek tertentu untuk memperluas wawasan pembaca. Ciri-cirinya menyampaikan informasi secara singkat, bersifat objektif, informatif, atau pengetahuan bersifat faktual. Contohnya seperti berikut. Wacana persuasi adalah wacana yang membuat bujukan atau ajakan untuk pembaca sehingga yakin dengan penulis. Ciri-cirinya memerlukan fakta dan data, berisi kata-kata ajakan, meyakinkan pembaca. Contohnya seperti berikut. Sekian dari video ini dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.